Halo Sobat Thai, selamat datang kembali di kelas pendidikan bahasa Thailand. Hari ini kita membahas tentang spesialisasi dari aksara Rorea. Oke, jadi Rorea ini memiliki beberapa spesialisasi. Kita masuk dulu ya kepada pengertian dari aksara Rorea. Rorea adalah konsonan ke-35 dari urutan 44 konsonan Thailand. Berurutan setelah konsonan yoyak dan juga sebelum konsonan loling, termasuk dalam kelompok huruf rendah atau konsonan kelas rendah dalam sistem segitiga atau dalam 3 kelas konsonan disebut rorea. Huruf R dapat berupa konsonan awal atau ketika berada di awal suku kata dia dibaca dengan bunyi R, dan ejaan konsonan yang berbunyi N ketika dia diletakkan di akhir suku kata. Nah, selanjutnya kita bahas nih tentang rohan. Apa sih rohan ini? Rohan ini adalah bentuk dari rorea yang ada dua atau rorea double atau double rorea. Beberapa kata Thai yang dipinjam dari Khmer dan Sanskerta memiliki dua kata yang tumpang tindih yang disebut dengan rohan atau double rorea atau rorea. Setelah konsonan awal diucapkan seperti vokal dan dieja dengan konsonan atau konsonan definitif. Oke, selanjutnya pan paca sap, oke, tama dan lain-lain dengan prinsip atau popularitas penggunaan rohan sebagai berikut. Jadi ada aturan-aturannya. Di sini dia dibaca dengan bunyi an, di sini dia dibaca dengan bunyi a atau sara a, di sini juga dia dibaca dengan bunyi an. Jadi ada aturan-aturannya ya. Di sini adalah aturan yang pembahasannya secara pembahasan bahasa Sanskerta atau bahasa yang tidak umum kita dengar. Jadi saya akan bahas atau saya akan ajak kalian kepada bahasa yang telah disederhanakan daripada bahasa ini. Oke, kita lanjut aja kepada kesimpulannya. Yang pertama, rorea dibaca N di akhir suku kata. Nah, ini juga sudah tidak menjadi rahasia umum lagi. Karena apa? Ketika dia berposisi sebagai final konsonan, rorea ini tidak dibaca R, melainkan dibaca N. Oke? Nah, selanjutnya adalah gabungan dari rotahan dan juga rorea ini, dia dibaca dengan bunyi S. Yang mana ini ada pembahasan kita pada konsonan satu suara. Contohnya adalah rotahan rorea sara a yoyak. Dia tidak dibaca try, melainkan dibaca sai. Oke? Nah, selanjutnya ada penggabungan antara sose dan juga rorea. Nah, penggabungan antara sose dan juga rorea ini tidak dibaca dengan bunyi SR, melainkan dibaca dengan bunyi S. Nah, di sini ada sose, rorea, sara o yoyak, dan juga di atas rorea ini ada yang namanya tanda nada maitho. Jadi, dia tidak dibaca dengan kata sroy, tapi dibaca dengan kata soy. Oke? Lanjut pada poin keempat, rorea dituliskan tidak dibaca. Ada dua aturan. Yang pertama, tidak dibaca ketika di tengah kata, contohnya sose, sara, moma, sara, rorea, dan juga totum. Nah, di sini dia tidak dibaca samart dengan bunyi R lalu bunyi T, melainkan hanya samat. Oke? Saya ulang, dia dibaca samat. Oke, jadi dia tidak dibaca ketika berada di akhir, di tengah kata. Untuk penentuan tidak dibacanya, kalian harus rajin-rajin cek dari native speaker bahasa Thailand. Di manakah posisinya ketika dia dibaca dan juga tidak dibaca. Selanjutnya dia tidak dibaca di akhir kata. Contohnya adalah primat. Oke? Dia di sini tidak dibaca karena apa? Karena dia merupakan konsonan satu suara, yaitu totau dan juga rorea. Nah, pembahasan kita kemarin, kalau misalnya totau dan juga rorea pada double konsonan satu suara, itu roreanya tidak dibaca, hanya bunyi T saja ketika dia diletakkan di akhir suku kata atau mereka diletakkan di akhir suku kata. Jadi makanya dia tidak dibaca pada bagian ini. Makanya dia tidak dibaca di akhir kata atau suku kata ini. Selanjutnya, yang kelima, tidak dibaca R tetapi dibaca L. Tetapi pengucapan ini hanya berlaku dalam situasi non formal dan juga semi formal. Tidak diperbolehkan digunakan dalam situasi formal. Ya, kadang-kadang di Thailand atau orang Thailand itu mengucapkan bunyi R atau bunyi rorea itu dengan bunyi L atau diganti dengan bunyi loling. Namun pengucapan atau penggantian ini hanya dilakukan dalam situasi
non formal ataupun semi formal saja. Misalnya kalian di sekolah berbicara dengan teman ataupun di kantor berbicara dengan teman atau rekan kerja, di rumah ataupun di tempat-tempat lain yang non formal ataupun semi formal. Nah, sedangkan di tempat formal seperti di kerajaan mungkin atau mungkin di stasiun televisi sebagai news anchor dan yang lain-lain, itu kalian harus tetap menggunakan bunyi R atau menggunakan bunyi R jangan L ketika ada seminar dan lain-lain, secara yang mana itu adalah situasi formal. Nah, biasanya kita sering mendengar kata alay, alay, itu dibaca dengan bunyi L, yang mana itu adalah pembacaan yang non formal. Nah, untuk formalnya seharusnya itu dibaca dengan bunyi aray, bukan alay. Oke, kita lanjut kepada pembahasan berikutnya. Nah, ini dia tadi pembahasan rohan yang bahasanya lebih sederhana, lebih bisa kita cerna. Yang pertama adalah double rorea atau rohan yang dibaca dengan bunyi an jika dalam suku kata tidak memiliki konsonan akhir. Contohnya adalah manyat. Nah, di sini kalau misalnya kita bedah, pasti saja yoyak, sar, tahan. Ini adalah satu suku kata. Nah, sedangkan satu suku kata ini adalah moma dan juga double rorea. Nah, setelah moma dan double rorea ini dia tidak memiliki final konsonan atau tidak memiliki konsonan akhir. Maka ketika si rorea ini dia tidak memiliki konsonan akhiran dalam sebuah suku kata, maka dia akan dibaca dengan bunyi an. Jadi moma, rorea ini dibaca dengan bunyi an. Moma dibaca m, rorea an. Man, oke? Man. Yoyak sara atau tahan. Yat, manyat. Oke, kita lanjut kepada poin B. Rorea atau rohan ini dibaca sebagai vokal A atau A pendek ketika suku kata memiliki konsonan akhiran. Nah, di sini kita lihat dia memiliki konsonan akhiran yaitu moma. Thong, rorea atau rohan lalu moma. Nah, sudah kita lihat ya di sini pasti ini dua suku kata. Hamda. Oke? Jadi dia di sini memiliki final konsonan atau konsonan akhiran, yaitu konsonan akhirannya adalah moma. Maka ketika dia memiliki final konsonan, dia akan dibaca dengan bunyi sara A pendek atau bunyi dari A pendek. Saya lanjut kepada rohan berikutnya, rorea berikutnya. Nah, menurut aturan ini ya, rohan ini dia akan dibaca dengan bunyi an jika suku kata memiliki final konsonan, namun disertai dengan tanda karan, yang mana kita sudah ketahui bahwa tanda karan ini fungsinya untuk mematikan bunyi dari konsonan yang dihinggapinya atau diposisikannya berada pada konsonan inangnya. Nah, ketika konsonan tersebut ada karannya, artinya dia tidak dibaca. Nah, artinya kasusnya sama ketika dia tidak memiliki final konsonan. Maka ketika suatu kata yang ada rohannya atau memiliki final konsonan, namun final konsonannya tersebut dimasuki oleh tanda karan, maka dia akan dibaca dengan bunyi an. Oke, paham ya? Oke, saya rasa sampai di sini dulu pembahasan kita untuk hari ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. ขอบคุณครับ